Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe Asa Kanal. Oke, di sini janji aku kemarin akan kasih laporan full kuliah kerja praktek. Nah, di sini kan kemarin aku udah ngasih cara bikin covernya. Nah, kalau sekarang semuanya dari awal sampai akhir gratis loh tutornya. Ini udah nggak aku jelasin ya. Nah, setelah cover itu ada lampiran pengesahan. Yang pertama, pengesahan pimpinan dan LP2M. Nih, di sini nama, NIM kalian, jurusan biasa konsentrasi kalian apa? Misalkan konsentrasi kalian akuntansi perpajakan, bisa ditulis di sini akuntansi perpajakan. Universitas, fakultas dulu, di sini fakultas. Kemudian universitas kalian isi universitas mana? Kalian dari universitas mana? Nah, di sini ditulis laporan kuliah kerja praktek. Di sini ditulis judul kalian. Nah, yang pertama nih mengetahuinya LP2M. Ditulis nama ketua LP2M kaliannya siapa, bagian KKP juga ditulis. Nah, jangan lupa NIDN-nya ditulis ya, jangan sampai salah. Apa nama rektor kalian sama NIDN. Nah, udah lampiran pertama. Lampiran kedua itu ada pengesahan. Ini pengesahan pembimbing teknis dan pimpinan perusahaan. Kalian kalau misalkan udah terakhir, udah KKP terakhir di hari terakhir, harus minta tanda tangan ini. Ini kayak yang tadi ya, nama. Cuma di sini dibedakannya ketua LP2M sama pembimbing teknis atau instansi. Pembimbing teknisnya itu maksudnya dari pembimbing yang ngebimbing kalian waktu magang. Pasti ada dong, setiap magang tuh siapa yang ngarahin, itu yang minta tanda tangan kalian. Di sini nama rektor, tanda tangan rektor. Di bawah ketua LP2M ini, di bawahnya rektor ya, tanda tangan rektor. Nah, kalau di kanannya ini Direktur PT BPR Serang atas nama Supervisor Bisnis. Nah, kalau misalkan biasanya direktur tuh susah ditemuin di PT manapun, susah ya. Nah, kalau misalkan susah, kalian bisa ganti dengan supervisor atau dengan siapalah, dengan atasan kalian yang pastinya harus ada stempel. Jangan lupa stempelnya ya. Stempel di direktur. Terus yang ketiga, pengesahan pembimbing teknis dan pimpinan perusahaan PT BPR. Kalian bisa diganti ya PT-nya, PT mana, mau PT BJB atau apa, perusahaan atau apapun lah yang kalian ya magang kalian gitu. Nah, kalau di sini itu bagian KKP pembimbing materi. Pembimbing materi ini adalah tanda tangan dosen pembimbing kalian. Mengetahuinya rektor sama ketua LP2M. Udah ya. Setelah ketiga ini baru kata pengantar. Dan jangan lupa untuk penomorannya ini Romawi 3 ya. Ini kan ketiga tadi. Nah, baru ini kata pengantar. Kata pengantar kalian bisa lihat, nanti aku kasih mentahannya, aku kasih linknya buat ngedownload. Jadi kalian gak usah ngetik-ngetik, enak banget kan. Nah, jangan lupa kata pengantar itu ada daftar isi. Daftar isinya nih saya liatin. Setelah daftar isi itu nanti ada bab 1 pendahuluan. Bisa dilihat, pendahuluan itu ada latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, kegunaan dan manfaat. Itu biasa kalian kalau misalkan sering atau suka bikin makalah sama aja. Kemudian ada bab 2, kajian teori. Kajian teori itu tinjauan umum, pengertian bank. Ada pengertian bank, fungsi bank. Kalau misalkan ini tergantung ya, pengertian di sini tinjauan umum.
tinjauan umum ini tergantung kalian magangnya di mana. Kalau kalian di bank, berarti pengertian bank tinjauan umumnya. Kalau kalian magangnya di perusahaan manufaktur misalnya ya, berarti yang kalian ketik atau tulis pengertian perusahaan manufaktur gitu. Dan fungsi, peran dan tugasnya. Kemudian tinjauan khusus. Di sini tinjauan khusus ini adalah mendefinisikan tadi tuh definisi-definisi judul kalian yang umum. Jadi tadi kan kredit. Kredit itu apa? Jadi dijelasin kreditnya, tujuan kredit, fungsi kredit. Nah, terus kan tadi ada prosedur pemberian kredit secara umum. Prosedur pemberian kreditnya apa? Dijelasin kredit multiguna. Dijelasin kredit multiguna itu apa. Jadi judul kalian itu dikembangin di bab 2. Jadi pengertian-pengertiannya aja, keunggulannya apa. Nah, terus ke bab 3 nih. Bab 3 metodologi penelitian. Ada tempat dan waktu penelitian. Oh ya, ini saya bikin daftar isinya otomatis ya. Kalau kalian mau tahu caranya gimana, nanti aku bikin tutornya. Nah, tempat KKP kalian di mana, waktunya kapan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu harus ditulis nanti. Aku jelasin lagi ke bawah. Metode penelitiannya apa, jenis dan sumber data. Ini nih. Terus ke bab 4 hasil dan pembahasan, gambaran umum perusahaan. Nih di sini kalian pasti suruh ngejelasin gambaran atau profil tempat kalian magang. Kalau misalkan di sini kan profil PT BPR. Biasanya kalau perusahaan yang udah maju ya atau udah dikenal, biasanya itu ada di webnya. Kalian gak usah ngarang atau nanya-nanya ke karyawannya gitu. Profil PT BPR itu apa? Kalian bisa searching, biasanya ada di website. Dan sejarahnya visi misi pasti ada. Nah, terus ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini biasanya ditempel di perusahaan itu pasti ada struktur organisasi. Tapi kalau misalkan emang tidak ada, kalian boleh tanyakan kepada karyawan atau yang membimbing kalian selama magang. Di sini ada hasil pembahasan, hasil penelitian. Ini hasil penelitian. Kemudian bab 5 itu kesimpulan dan saran. Nah, lampiran-lampiran. Ada lampiran juga ya? Ada lampirannya juga. Lampirannya itu apa? Nih di sini. Nanti setelah kalian sampai bab 5 itu ada lampiran A atau lampiran pertama, yaitu fotokopi berwarna atau scan surat permohonan kuliah praktek magang di gitu. Dari mana? Magang dari kampus, misalkan universitas mana. Kalian tulis universitas. Jadi ini surat permohonan dari kampus kalian ya. Kemudian yang lampiran B, surat persetujuan atau surat balasan kalau misalkan kalian dibolehkan untuk magang di perusahaan tersebut. Kalian kan ngasih surat permohonan dari kampus. Nah, harus ada balasan dari instansi atau perusahaan yang kalian tuju. Kalian harus minta tuh. Kemudian ada fotokopi berwarna scan. Nah, lembar penilaian praktek. Kalian nanti diminta sama dosen pembimbing kalian nilai dari instansi atau perusahaan tempat kalian magang. Terus ada lampiran nilai pembimbing. Nanti nilai pembimbing itu 70% kalau nggak salah ya. Nah, di lampiran E ada rekapitulasi nilai akhir dari pembimbing dosen pembimbing kalian. Jadi ini dari akumulasi nilai dari perusahaan dan nilai pembimbing. Terus ada lembar bimbingan KKP, kan
Kalau mau bimbingan harus punya form lembar bimbingan KKP dan jangan lupa minta tanda tangannya juga. Nah, lembar kegiatan atau absen. Nah, selama kalian magang, kalian bikin absen sendiri. Kalau misalkan perusahaan menyediakan, boleh difotokopi. Tapi kalau misalkan perusahaan tuh jarang banget ya yang menyediakan absen buat anak magang. Jadi kalian bikin sendiri ya. Nanti ada daftar riwayat hidup dan foto kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.